Saya sampaikan selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera dari kasih Tuhan Yesus. Selamat berbahagia di dalam bersama mendengarkan firman. Biar tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan dari antara kita selagi kita mengarahkan, memfokuskan perhatian kita kepada Dia di dalam firman. Saya bagaikan Maria yang duduk di ujung dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataan Tuhan. Maka sama seperti Maria, kita juga punya kesempatan yang sama untuk menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil dari kita. Hidup yang kekal, hidup yang disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Untuk satu waktu kita akan berada bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Salam yang sama saya tujukan kepada saudara-saudara kita dimanapun berada yang ikut mendengarkan pemberitaan lewat internet. Puji Tuhan. Kita kembali melanjutkan pemberitaan dalam kebaktian Bridgestone. Kita sudah sampai kepada Efesus pasal yang keempat. Efesus 4 kita sedang bicara tentang kelakuan hidup orang yang dipanggil dan berpadanan dengan panggilan. Ayat 1 dan ayat yang kedua diulangi. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, Ya, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. berpadanan, berkelakuan, bersesuaian, ya, searah dengan isi panggilan kepada kita, berpadanan dengan panggilan itu. Ya, Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. ya, Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. ya. Makasih. Hidup berpadanan dengan panggilan. Filipi 1 bisa dibaca ulang ayat yang ke-27. Filipi 1 ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan. Efesus 4 bilang berpadanan dengan panggilan. Filipi 1 bilang berpadanan dengan Injil Kristus. Sebab karena Injil itulah datang panggilan kepada kita. Ya, berpadan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Iya, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itu sudah saya jelaskan. Saya kira kita dipanggil selaku berpadanan dengan panggilan, supaya berpadanan dengan panggilan atau berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, kita dipanggil adalah supaya kita berjalan dalam iman. Ya, ayat 27 Filipi 1, ya, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan kata lain, sehati sejiwa berjalan dalam iman, sehati sejiwa dalam panggilan untuk berjalan dalam iman, melakukan hidup ini sesuai dengan iman. Gitu. Ya, kita melakukan hidup ini sesuai dengan iman. Hidup dalam iman, hidup beriman itu artinya hidup bersesuaian dengan kehendak Allah. Ya, jadi hidup beriman, hidup dalam iman atau hidup percaya itu adalah hidup yang bersesuaian. Orang yang mau hidup bersesuaian dengan kehendak Allah itu orang beriman, orang percaya. Bukan asal, oh ya saya percaya, saya punya iman. Enggak. Orang percaya, orang beriman itu adalah orang yang mau hidup bersesuaian dengan kehendak Allah. Itu yang disebut orang beriman.
Dia melakukan hidupnya sesuai dengan panggilan. Jadi bukan asal menjadi orang percaya, orang beriman, tapi kemudian melakukan hidupnya bertolak belakang, ya, bertentangan, kontradiksi dengan iman. Bukan. Jangan kita menjadi orang yang mengaku dipanggil hidup dalam iman, tetapi kita tidak melakukan kehendak Allah. Kita mengaku hidup dalam iman, tapi kelakuan kita, karakter hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, perjalanan hidup berlawanan dengan pengakuan iman. Bukan itu, ya, bukan, Jadi kita menjadi orang yang dipanggil, saya ulangi supaya ini tidak dilupa, adalah supaya kita berjalan dalam iman. Beriman, menjadi orang beriman adalah orang yang mau hidup bersesuaian dengan kehendak Allah. Dia hidup untuk selalu mau sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu dia berusaha, ya, dia berusaha, dia berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dia berusaha bagaimana supaya hidup itu cocok dengan kehendak Allah, gitu, ya. Itu hidup bersesuaian. Itu orang percaya, orang beriman. Dia akan membawa hidup berusaha. Apapun halangan, apapun tantangannya, dia akan melakukan hidup berusaha untuk bersesuaian dengan kehendak Allah. Jadi bukan sekedar mengaku orang beriman, tetapi perjalanan hidupnya adalah kontradiksi, berlawanan, bertentangan dengan kehidupan orang beriman. Bukan? Jadi jangan kita mengaku kita orang beriman, tapi hidup kita justru menentang kebenaran. Iman itu datang dari kebenaran, kebenaran dari firman, dari mendengar firman, mendengar kebenaran firman. Karena itu hidup dalam iman atau hidup beriman, hidup bersesuaian dengan kehendak Allah, bukan menentang. Ada contoh di dalam Alkitab yang terjadi di zaman Musa. 2 Timotius 3, 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat yang ke-7 dan sampai 9. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Iya, ada banyak orang yang mengaku percaya tapi tidak dapat mengenal kebenaran. Cuma namanya saja, pengakuannya dia percaya. Karena itu tadi saya ulang-ulang, orang beriman, orang percaya, orang yang melakukan hidupnya sesuai dengan Injil, sesuai dengan kebenaran. Orang beriman, orang yang mau hidup bersesuaian dengan kehendak Allah. Karena ada orang yang percaya tapi tidak dapat mengenal kebenaran. Ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ada contoh, ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Ya, ini orang-orang mengaku percaya, bahkan pada ayat yang kelima, secara lahiriah orang ini adalah orang-orang yang beribadah. Coba di ayat 5, mundur ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, ini orang-orang yang secara lahiriah beribadah, secara lahiriah mengaku percaya, tapi dalam prakteknya kehidupan mereka seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa. Demikian juga kehidupan itu menentang kebenaran, ya. Akal mereka bobrok, dan akal. Iman mereka tidak tahan uji. Ya, akal itu pikiran. Akal itu pikiran. Pikiran mereka bobrok, rusak. Kenapa? Karena pikiran itu, saudaraku,
Ya, tidak suka digunakan untuk memikirkan, berpikir tentang perkara-perkara yang di atas. Kata Kolose 3, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara di atas dan pikirkan itu. Selama pikiran kita, akal kita itu ditujukan kepada perkara-perkara di atas, perkara-perkara ilahi, maka Tuhan akan melindungi pikiran itu, ya, untuk jangan dirusakkan, ya, untuk jangan dirusak oleh setan. Tuhan akan lindungi. Tapi kalau pikiran kita hanya semata-mata tertuju kepada perkara-perkara di bumi, nah ini hari Selasa kita diingatkan Tuhan bagaimana iblis pun ingin berusaha menipu Tuhan dengan menunjukkan kepada kekayaan dan kemuliaan dunia. Saat ada di atas gunung tinggi, iblis mau menipu Tuhan dengan menyuruh melihat ke bawah. Itu kan usaha setan. Padahal saat kita di atas gunung yang tinggi, seharusnya pandangan ke atas, menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua, ya. Pandangan yang tuju ke atas itu kepada gereja Tuhan yang dijadikan sebagai mempelai perempuan Tuhan, kata kitab Wahyu. Nah, pikiran Yanes, Yambres ini bobrok karena hanya ditujukan kepada perkara-perkara di bumi. Ini terjadi di zaman Musa. Seperti kebanyakan orang Israel yang keluar dari Mesir, generasi pertama yang keluar dari Mesir kan, itu sebagian besar pikiran mereka itu hanya ditujukan kepada apa yang ada di Mesir. Karena setiap kali Selasa kita dengarkan, setiap kali ada masalah, ada kekurangan, kembali ke Mesir. Kami teringat ketika kami di Mesir. Nah itu pikiran yang bobrok. Kenapa? Iman mereka tidak tahan uji, itu. Ya, iman mereka tidak tahan uji, tidak mampu melangkah, tidak mampu berkelakuan sesuai dengan panggilan. Itu iman yang tidak tahan uji. Sebentar-sebentar mengomel, sebentar-sebentar bersungut, sebentar-sebentar menyalahkan Tuhan, sebentar-sebentar menyalahkan sesama. Itu pikiran yang bobrok, iman yang tidak tahan uji. Kata Rasul Paulus. Ya. Ayat 9. Tetapi sudah pasti, ya, mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi kalau kita hidup semacam itu, dengan kelakuan hidup semacam itu, maka kita tidak akan pernah mengalami kemajuan dalam kehidupan rohani. Keadaan kita hanya tetap seperti Yanes dan Yambres, dikuasai oleh kebodohan. Saya sudah berulang-ulang mengingatkan kebodohan yang disampaikan oleh firman. Orang yang bodoh menurut firman bukan karena dia tidak terpelajar, bukan karena dia tidak sekolah, tapi orang yang bodoh menurut firman Allah itu adalah sekalipun dia orang pandai, orang pintar, tetapi orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Itu kebodohan yang terbesar. Ya, itu kebodohan yang terbesar yang ada pada manusia. Itulah kalau orang itu tidak mengerti kehendak Allah. Nah coba, kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, kita pasti tidak bisa melakukan kehendak Allah. Kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, maka kita tidak akan dapat melakukan kehendak Allah. Kita tidak akan dapat mengerjakan sekecil apapun kehendak Allah dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak dapat melakukan kehendak Allah, berarti kita tidak bisa masuk surga. Kata Injil Matius pasal yang ke-7, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu kan,
Jadi sekali lagi, kebodohan yang disebut oleh 2 Timotius 3 ini bukan kebodohan karena tidak sekolah tinggi. Ya, bukan karena dia tidak terpelajar. Tapi kebodohan yang terbesar yang disampaikan oleh firman itu adalah kalau orang itu tidak mengerti kehendak Allah. Ya, dia tidak mengerti, dia tidak bisa hidup takut, dia tidak bisa hidup dalam takut akan Allah, dia tidak bisa hidup melakukan kehendak Allah, dia tidak bisa hidup menjadi orang berkenan kepada Allah karena tidak mengerti. Ya, karena tidak mengerti kehendak Allah. Kita harus ada pengertian tentang kehendak Allah, baru kita akan dilimpahi dengan segala kekayaan ilahi, kata Rasul Petrus. Karena itu tidak apa-apa kita kalau tidak sekolah tinggi, kalau kita tidak terpelajar, tidak apa-apa kalau memang begitu. Tapi berusahalah untuk mengerti kehendak Allah. Begitu kita mengerti kehendak Allah, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang takut untuk berbuat dosa. Ya, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka orang itu akan menjadi orang yang takut akan melakukan dosa. Kita hidup sebagai orang takut akan Tuhan, itu sudah permulaan. Amsal mengatakan itu permulaan dari segala pengetahuan. Coba, apa artinya orang punya pengetahuan di dunia ini dengan segala macam titel yang dia punya umpamanya, tapi dia tidak takut akan Tuhan? Tidak ada guna kan? Ya, tapi orang takut akan Tuhan itu sudah merupakan permulaan dari segala pengetahuan. Amsal pasal 1 aja kita lihat ya. Amsal 1. Kitab Amsal banyak bicara tentang pengetahuan ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Iya, permulaan pengetahuan. Terjemahan lama bilang permulaan segala pengetahuan. Gitu. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Terus, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tapi orang bodoh itu benci akan hikmat dan pengajaran. Itu orang bodoh, itu orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Dia akan justru menghina hikmatnya Tuhan. Ya, dia menghina pengajaran. Terjemahan baru bilang didikan, terjemahan lama bilang pengajaran. Kenapa begitu banyak orang yang mengabaikan hikmat dari Tuhan? Dia lebih senang memilih hikmat dari dunia ini. Dia jatuh dalam tipu daya setan yang membawa dia ke gunung yang tinggi, tapi disuruh melihat ke bawah. Ya, jatuh dalam tipuan hikmat dunia. Ini mengerikan. Kalau kita jatuh dalam tipuan hikmat dunia, maka itu akan menjadi sumber dari bencana. Yakobus pasal yang ketiga, mari kita lihat. Yakobus 3. Yakobus 3 ayat yang ke-13 mulai. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Siapa di antara kamu yang bijak, merasa berbudi? Nah, nyatakan dengan cara hidup yang baik, berkelakuan hidup yang baik, yang benar. Nyatakan perbuatan oleh hikmat. Itu
Bukan orang yang membenci Amsal 1 ayat 7, bukan orang yang membenci hikmat dan membenci pengajaran atau didikan, bukan. Ya terus. Jika kamu menaruh perasaan iri hati Ya. dan kamu mementingkan diri sendiri, Ya. janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ya. Itu bukan hikmat yang Itu datang bukan dari hikmat atas, yang datang dari atas. tetapi dari dunia. Oh, itu yang saya bilang. Itu hikmat yang ada di dunia. Iblis bawa manusia di atas gunung kemudian menarik ke bawah. Ya, iblis berusaha melakukan itu untuk Tuhan, untuk Yesus dalam keadaan sebagai manusia, tapi iblis tidak berhasil. Ya, terus Dari nafsu manusia ya, dan dari setan-setan. hikmat dari dunia, hikmat dari manusia, hikmat dari setan. Terus Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terus 17. Tetapi hikmat yang dari Hikmat atas yang dari atas. adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, Terus peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. ya, Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. itu orang hidup dalam hikmatnya Tuhan. Sekoya selalu yang dikerjakannya itu menghasilkan damai sejahtera. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai, menghasilkan shalom, damai sejahtera. Iya. Sekalipun kita dihadapkan, atau sekalipun kehidupan itu dihadapkan kepada begitu banyak tantangan, rintangan, ada kesulitan, maafkan, ada kesukaran, tapi dia hidup dengan berdasarkan hikmat dari atas. Apa itu hikmat dari atas yang dikatakan Yakobus itu? Hikmat yang dari atas itu menunjuk kepada pribadi Tuhan sendiri. Ya. Jadi hikmat yang dari atas itu adalah pribadi Yesus. Bukan hikmat manusia. Ya. 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1. Ini hikmat yang tidak dikenal oleh dunia, tapi dikenal oleh anak-anak Tuhan. Ya. Ya. Ayat yang ke-21 mulai. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah. Ya, oleh karena dunia dalam hikmat Allah, atau ya kita baca saja menurut terjemahannya ini. Ya, oleh karena dunia dalam hikmat Allah, seharusnya oleh karena dunia dengan hikmatnya, dunia dengan hikmat yang dia punya, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. ya, tidak mengenal Allah dalam hikmat Allah. Itu maksudnya begitu ya. Dunia dengan hikmatnya tidak bisa mengenal Allah di dalam hikmatnya. Gitu ya. Yang disebutkan pada ayat yang ke-21. Ya, terjemahan lama bilang begini. Ini terjemahan lama lebih bagus. Ya, kamu sudah bisa baca terjemahan lama begini. Karena sedang dunia ini dengan hikmatnya sendiri tiada dapat mengenal Allah di dalam hikmatnya. Nah, jadi setinggi apapun hikmatnya dunia ini, tidak bisa mengenal Allah di dalam hikmatnya. Ya, kita boleh memiliki hikmat dari dunia ini, mencapai pengetahuan, selalu saya bilang silakan. Ya, silakan. Karena itu perlu sekolah. Kalau orang mau bersekolah, saya mau sampai ke tingkat yang tertinggi, silakan.
Tapi jangan sampai tanpa takut akan Tuhan. Setiap orang begitu punya hikmat dari dunia, dari segala macam disiplin ilmu yang dia punya. Kalau dia tanpa takut akan Tuhan, dia gagal dengan pengetahuannya. Saya kalau tanpa takut akan Tuhan. Hari Selasa saya menyinggung, setan itu perkasa. Setan itu bisa bikin ini, bisa bikin itu. Setan itu punya hikmat. Sama seperti Yesus. Bedanya adalah setan yang tidak ada padanya itu takut akan Tuhan. Itu setan. Setan tidak pernah takut Tuhan kok. Sampai hari ini dia tahu dia akan dihukum. Tapi sebelum dia dihukum, dia bekerja. Dia berusaha bekerja keras untuk mencari pengikutnya. Ya, untuk mencari pengikutnya. Kalau di media sosial saya pernah lihat di salah satu negara di Afrika itu sudah disahkan berdirinya gereja setan. Di podium, belakang podium digambar salib yang terbalik. Gerejanya megah. Saya kayak pendetanya diwawancara pakai luar biasa. Ya, di belakang podium itu ada salib yang terbalik. Kemudian di atas salib itu digambar seperti orang tapi bukan orang. Ya, seperti monster. Nah gitu, dengan tanduk berapa. Kemudian ditulis itu sudah diakui keberadaannya gereja setan itu. Coba, itu sudah disebut gereja setan, tapi orang mau tuh. Kenapa? Karena dengan pengetahuannya mereka tidak bisa menyelami hikmatnya Allah. Itu yang saya bilang. Silakan menjadi pandai, tapi jangan sampai tanpa takut akan Tuhan. Itu bencana namanya. Sebab dunia, 1 Korintus 1 tadi, dunia dengan hikmatnya tidak bisa mengenal Allah di dalam hikmatnya. Terus, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ya, maka terjemahan lama, maka itulah sebabnya kehendak Allah menyelamatkan orang yang percaya dengan kebodohan pengajaran itu. Wah, dianggap bodoh. Ya, dianggap apa sih pengajaran itu? Yang lebih bagus kan kalau kalian punya ilmu semacam ini, kalau kalian punya pengetahuan begini. Kalau cuma pengajaran itu tidak ada artinya. Nah itu. Tapi orang yang mau hidup dalam pengajaran yang dianggap bodoh oleh dunia ini, Tuhan berkenan menyelamatkan orang-orang itu yang tidak dianggap oleh dunia. Sehingga ya, jadi boleh anak-anak yang bersekolah silakan sekolah, tapi jangan sampai tanpa takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu permulaan segala pengetahuan. Tapi kalau sudah hidup tanpa takut akan Tuhan, apapun pengetahuannya, apapun gelarnya, itu cuma hidup sia-sia. Ya, sebab hikmat yang dari atas yang tidak dikenal oleh dunia ini itu adalah Kristus. Terus ayat yang selanjutnya, orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Orang Yahudi minta tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ya, orang Greka, Yunani, kafir minta hikmat, cari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Jadi sandungan bagi mereka. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, untuk mereka yang dipanggil, kalau kita hidup dalam panggilan, untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Ya, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Untuk orang-orang yang dipanggil, mau dia orang Yahudi, mau dia bukan Yahudi, Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
Di dalam Kristus ini tersembunyi, kata Rasul Paulus, dalam Kristus ini saya akui tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Kolose pasal yang kedua. Kolose 2. Kolose pasal yang kedua ayatnya, ayat yang kedua, ayat 2 dan ayat 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, Ya, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. ya terus. Sebab di dalam Dialah, dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Di dalam Kristus itu ada harta, di dalam Kristus ada hikmat, dalam Kristus ada pengetahuan. Kalau karena Kristus kita punya pengetahuan, seseorang yang menempuh pendidikan kemudian mendapatkan pengetahuan yang tinggi, tapi kalau itu ada di dalam Kristus, maka pengetahuan itu akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu paling sedikit begitu. Ya, bukan digunakan untuk dosa, untuk melakukan dosa, untuk melakukan tipu daya, tipu muslihat. Kalau di dunia sekarang ini kan lihat, makin tinggi pengetahuan, makin banyak pengetahuan, makin canggih pengetahuan itu, makin modern. Coba sudah lihat, kejahatan juga makin modern kan? Yeah. Kejahatan makin modern. Dulu orang tidak punya HP, tidak bisa Facebook, tidak bisa Twitter, tidak bisa Instagram, tidak bisa WhatsApp. Kita tidak dengar kejahatan-kejahatan. Tapi orang kenal Facebook saya berapa yang sudah jadi korban karena Facebook. Yang menemukan pengetahuan ini mungkin dia tidak pernah berpikir kalau itu bisa menjadi alatnya setan untuk menjerat banyak orang jatuh dalam dosa, jatuh dalam kerusakan. Punya HP, mau Facebook, tidak apa-apa, tidak dilarang, tapi gunakan dengan cara yang benar. Gunakan dengan cara yang benar. Dengan Facebook, mau hamba Tuhan, mau anak Tuhan, doanya jadi modern. Berdoa di Facebook. Nah, gitu. Tuhan, terima kasih kami sudah tiba. Nanti Tuhan yang baca. Jadi modern. Doa orang Kristen jadi modern. Permohonan orang Kristen jadi modern. Itu. Ya. Saya tidak menyalahkan, tapi entah sadar atau tidak sadar, mungkin yang mendengar lewat internet, mungkin banyak yang komplain kan. Apa-apa. Tapi sadar atau tidak sadar banyak sekali terjadi. Kalau hamba Tuhan lagi di transit di bandara, Tuhan Yesus terima kasih Engkau dahsyat sudah pimpin saya sampai di Facebook. Rasanya kalau orang berdoa di Facebook dari hati itu atau enggak? Kan begitu sampai di bandara dia mulai tik Tuhan Yesus terima kasih. Tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Cuma kadang-kadang sudah kayak ya nanti lama-lama kalau pendetanya gitu, lama-lama semua jemaat juga anggota jemaat begitu berdoanya lewat Facebook. Doa pagi juga di Facebook.
Ya. Jadi ada alat yang lebih modern, ya, aplikasinya makin modern, penggunaannya makin canggih. Tapi hati-hati, jangan disalahgunakan. Kalau sudah punya HP, bisa, ya HP yang bisa Facebook, bisa internetan, bisa. Iya, yang bikin gampang, yang buat saya yang bikin gampang begini. Kalau di situ ada aplikasi Alkitab, nah udahlah, pas di kebun lagi habis makan ya sudahlah buka, baca Alkitab, bukan Alkitab, Firman Tuhan, tulisan ayat-ayat Firman Tuhan. Iya, bacalah di situ, kayaknya lebih enak. Lagi di kebun, umpamanya begitu. Ya, sekalipun cuma satu ayat, sesudah baca satu ayat saudara mau status yang lain, enggak apa-apa, enggak dilarang kok. Ya, enggak dilarang. Menggunakan itu tidak dilarang. Cuma saya selalu bilang hati-hati. Saya memang kelihatan rohani, benar saya. Kelihatan orang itu rohani, berdoa, mau kemana dia berdoa. Saat sakit dia tulis di Facebook, Tuhan Yesus tolong sembuhkan, dan seterusnya. Kelihatan rohani. Nanti siapa tahu tiba-tiba di HP-nya ada pesan masuk, dibuka, cek, Tuhan balas, ya anakku, doamu sudah aku dengarkan. Jawabnya serakunya, enak ikut Tuhan begitu ya, iya nak, ya, enak itu. Tinggal tunggu lagi tidur, ada bunyi pesan masuk, buka. Wah, Tuhan sudah balas, doamu sudah aku dengarkan, sekarang tidak usah susah hati lagi, bergembiralah, bersukacitalah di dalam aku. Ya, pengirimnya. Tidak apa-apa, sekali ini tidak apa-apa, cuma hati-hati saja saya mau katakan. Ya, hati-hati. Ya, itu saja yang saya mau ingatkan. Juga kalau saudara suka internetan, hati-hati, sebab sampai hari ini ada begitu banyak berita hoax, berita bohong yang ada di internet. Ya, ada berita yang mengadu domba, ada berita yang semuanya tidak terjadi. Ya. Kemudian diada-adakan, ada begitu banyak. Karena itu hati-hati, ya. Hati-hati tentang penggunaan alat-alat semacam itu. Ya, hati-hati. Nah, kita kembali kepada panggilan. Hidup berpadanan dengan panggilan. Hikmat yang tertinggi yang Tuhan kasih kepada kita di dalam panggilan itu adalah Kristus sendiri. Kita memiliki Dia, maka di dalam Dia tersimpan seluruh harta, hikmat dan pengetahuan. Ya, di dalam Kristus, sehingga orang boleh memiliki pengetahuan yang tinggi, tapi dia tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Sebab tidak bisa disangkal yang terjadi, tidak bisa disangkal. Kalau tanpa takut akan Tuhan, makin tinggi pengetahuan, makin sombong orang itu. Praktek pertama kita hidup berpadan dengan panggilan, sampai hari Kamis kita periksa orang itu rendah hati. Itu Efesus 4 ayat 2, rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak menganggap diri itu tinggi. Itu paling gampang, rendah hati, tidak menganggap diri itu tinggi. Nah, yang terjadi di dalam dunia, makin tinggi pengetahuan seseorang, kalau tanpa takut akan Tuhan, dia makin sombong. Kata 1 Korintus 8 ayat 1, coba hari. Ya,
Karena itu praktek pertama kita berkelakuan seperti panggilan, yaitu rendah hati. Masih ingat ya? 1 Korintus 8 ayat 1. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Iya. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Ya. Tetapi kasih membangun. Iya. Pengetahuan bisa membuat orang menjadi sombong. Kenapa orang dengan pengetahuan bisa sombong? Karena tanpa takut akan Tuhan. Ya. Karena tidak ada roh takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, tadi saya bilang takut akan itu permulaan segala pengetahuan. Jadi apapun pengetahuan yang bisa dicapai di dunia ini, itu selalu harus dilandasi dengan takut akan Tuhan. Supaya orang tidak menjadi sombong. Saat begitu menjadi sombong, maka dia jatuh dalam jeratnya setan. Ya, itu orang menjadi sombong, dia jatuh dalam jeratnya setan, saudaraku. Ya, karena itu harus hati-hati, saudaraku ya. Kita harus hati-hati. Haleluya, puji Tuhan, supaya jangan jatuh di dalam jeratnya setan. Tuhan ingin kita hidup. Coba kitab Ayub 28 ayat 28. Saya masih tambahkan sedikit soal hikmat tadi. Ya, Ayub 28 ayat yang ke-28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Iya. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Iya. Lihat. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Menjauh kejahatan itu pengetahuan yang benar. Akal budi itu pengetahuan. Jadi kalau orang hidup dalam takut akan Tuhan, dia punya hikmat. Kalau orang punya pengetahuan tinggi dilandasi dengan takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan kejahatan. Ya. Hari Selasa saya menyinggung soal kenapa korupsi bisa terjadi di mana-mana. Padahal yang korupsi itu orang yang mengaku percaya, orang yang mengaku punya Tuhan. Apakah dia agama Kristen atau bukan Kristen? Tapi semua mengaku punya Tuhan, mengaku percaya. Tapi kenapa bisa korupsi? Ya, ada korupsinya nanti terbongkar setelah bertahun-tahun. Ada korupsi terbongkar setelah dia tidak memegang jabatan lagi. Kenapa? Karena begitu lihainya, begitu pandainya dia melakukan kesalahan itu sehingga sulit untuk diketahui. Dia punya pengetahuan, tapi karena tidak didasari kepada takut akan Tuhan, maka itu menjadi jerat yang menjatuhkan dia dalam kesalahan. Mari kita mau hidup takut akan Tuhan ya. Hidup dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, itu yang dikehendaki oleh Tuhan untuk hidup kita hari-hari ini. Sebagai orang yang dipanggil, saya kita mau berpadanan dengan panggilan. Ya. Kemudian saya mau lanjut sedikit ke praktek dari orang yang hidup berpadanan dengan panggilan. Atau tanda dari orang yang hidup berpadanan dengan panggilan. Yang pertama kita sudah periksa, yaitu rendah hati. Dalam ayat yang kedua Efesus 4, hendaklah kamu semua rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, ada 4 tanda yang disebutkan di sini. Ada 4 tanda. Tapi 4 tanda ini sudah mencakup banyak hal. Tapi dalam ayat 2 ada disebutkan 4 tanda orang yang hidup dalam panggilan tapi berkelakuan seperti panggilan, berpadanan dengan panggilan. Yang pertama, rendah hati.
Itu sudah kita periksa yang lalu, sampai Kamis yang lalu. Yang kedua, lemah lembut. Tanda yang ketiga, sabar. Tanda yang keempat yaitu kasih. Kasih terhadap sesama. Itu orang hidup berpadan dengan panggilan. Tandanya yang pertama rendah hati, ya. Yang kedua lemah lembut, yang ketiga sabar, yang keempat kasih terhadap sesama. Nah, kita mau masuk sedikit ke tanda yang kedua, lemah lembut. Ya, lemah lembut. Lemah lembut ini bukan gerak dari tubuh, bukan lemah gemulai, bukan, atau bukan karena bicaranya yang lemah lembut. Sebab orang bicara lemah lembut belum tentu hatinya juga lemah lembut, ya. Lain kali orang menjadi lemah lembut karena apa? Karena ada kepentingan. Coba mau dekat-dekat pemilihan, mau pilhut, pemilihan hukum tua, mau pileg, pemilihan anggota legislatif, dan lain sebagainya. Lihat orang pada umumnya jadi lemah lembut semua. Biasanya ketemu di jalan tidak suka menghormat, tidak suka memberi hormat, tapi karena ada kebutuhan, lain kali jauh lagi, bahasanya, kata-katanya jadi lemah lembut, bahasa tubuhnya juga jadi lemah lembut. Biasa tidak suka lihat orang sekarang, dari mana, ya gitu kan, itu. Tapi lemah lembut yang dimaksud bukan itu. Lemah lembut yang dimaksud oleh Tuhan yang menjadi tanda dari orang yang berpadanan dengan panggilan, itu adalah bicara tentang hati. Hati manusia, bukan hati yang keras. Hati yang lemah lembut itu kebalikan dari hati yang keras. Kalau hati yang keras itu hati yang suka menentang kepada kebenaran. Hati yang keras itu adalah orang yang hidup dengan kebenaran diri. Hati yang keras itu adalah orang yang, menurut firman Allah, hati yang keras itu adalah orang yang hidup dengan kebenaran diri sendiri, orang yang suka menentang kebenaran, orang yang tidak mau berada di jalannya Tuhan. Itu hati yang keras. Nah, kebalikan dari hati keras itu hati yang lemah lembut. Hendaklah kamu sabar, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan mengasihi sesama. Dan lemah lembut. Ini bicara, saya ulangi, ini bicara tentang hati manusia. Hati yang lemah lembut itu bisa saja dari hati yang keras tapi mengalami hati yang diubah. Tadinya hati itu keras, tapi mendapat kemurahan dijamah oleh Tuhan, sehingga hati itu mengalami hati yang dibaharui. Dia berubah dari hati yang keras menjadi hati yang lemah lembut. Dari hati yang suka menolak firman sekarang menjadi hati yang menerima firman. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Ayat 21. Yakobus 1. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi hati yang lemah lembut bisa menerima firman, itu dimulai dari itu. Berasal dari hati yang kotor, yang penuh dengan kejahatan. Tapi karena kehidupan itu sudah mau dijamah oleh Tuhan, hasilnya ada keubahan. Tidak ada orang yang bisa memiliki hati yang baru dengan kekuatan sendiri. Hati manusia, hati kita manusia secara rohani pada dasarnya itu sudah dirusak oleh dosa. Itu pada dasar. Hati kita secara jasmani, secara rohani. Kalau hati secara
jasmani yaitu orang menderita sakit apa, ada maafkan, sakit apa? Oh, hepatitis A, B, C, yang orang kenal, yang pada umumnya yang orang kenal dengan apa dia? Oh, sakit kuning, mata kuning, kulit menjadi kuning, itu karena hati, pembengkakan di dalam hati. Itu secara jasmani, tapi bukan itu. Hati manusia secara rohani, itu hati yang keras, hati yang kotor, hati yang sudah dipenuhi dengan segala macam kotoran dan kejahatan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kalau kita menjadi orang yang suka mendengar firman, kita menjadi orang yang suka memperhatikan firman. Dalam 2 kali kebaktian Bible Study yang lalu, sempat saya ingatkan, kita harus memiliki cara mendengar yang benar. Paling sedikit ada 3 cara mendengar yang benar yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu mendengar dengan hati yang rendah, mendengar karena kebutuhan, mendengar dengan kerinduan. Kalau ini ada, maka apapun keadaan kita, sekotor apapun hidup kita, sekeras apapun hati kita, karena dosa dikeraskan oleh dosa, kalau kita punya sikap mendengar yang benar, mendengar dengan hati yang rendah, mendengar dengan hati yang diisi dengan kebutuhan, ada kebutuhan dalam hati, mendengar dengan dorongan, ada kerinduan kepada firman, maka orang itu akan mengalami hatinya dijamah. Bukan cuma hati dijamah, masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Ya, masalahnya diselesaikan. Ketika perempuan Kanani, masih ingat ya? Datang dengan kerendahan, sekalipun direndahkan seperti anjing, dia mendengar firman sampai dia direndahkan seperti anjing. Tapi dia benar Tuhan. Dia tidak membantah, dia tidak membela diri, dia tidak tersinggung. Mana bisa saya disamakan dengan anjing? Tidak. Itu hati yang rendah. Masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Ketika Maria mengambil kesempatan saat Yesus datang ke rumahnya, Maria duduk di ujung dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataan Tuhan. Ketika saudaranya Marta memprotes dia, Tuhan bela. Ada pembelaan. Ya, ada pembelaan dari Tuhan. Tuhan bela, Marta, engkau khawatir. Lihat, saudaramu Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil. Ada pembelaan, ada penyediaan. Kalau perempuan Kanani, dari sikapnya mendengar benar, ada pertolongan, penyelesaian untuk segala masalah. Maria ada pembelaan. Itu mendengar yang benar. Tidak ada yang mustahil. Perempuan Kanani itu bangsa kafir, tidak layak. Kita juga bisa bilang, Tuhan saya tidak layak, hati saya kotor, penuh dengan kejahatan, seperti bangsa kafir, seperti kotornya bangsa kafir, seperti jahatnya bangsa kafir. Tapi saya mau berubah oleh firman. Tuhan berkuasa melakukannya. Tadi di Yakobus tadi kita baca ayat 21, coba mundur 1 ayat, ayat 19, Yakobus 1. Ini dimulai dari sini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, Yakobus 1 ayat 19. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Hasilnya dari cepat mendengar adalah hati yang kotor, hati yang jahat dibersihkan oleh Tuhan, sehingga hati itu mampu menerima firman yang tertanam, yang memenuhi hidupnya, memberi kepuasan, memberi perhentian, memberi sukacita, memberi kemenangan, membawa dia pada pembelaan Tuhan. Apalagi kalau cara mendengar kita
disertai dengan kerinduan, seperti kerinduan seorang bayi yang baru lahir, selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Wah, itu hidup yang hasilnya hidup itu dibangun. Kata 1 Petrus 2, kehidupan itu dibangun, bukan sekedar menerima keselamatan, tapi dia dijadikan sebagai batu hidup yang dibangun menjadi rumah Allah yang rohani. Itu gereja Tuhan yang dijadikan mempelai perempuan Tuhan, tabernakel yang rohani, tempat tinggal dari Allah. Indah kan? Dari cara mendengar saja. Karena itu ayat 19, untuk memiliki hati yang lemah lembut, tempat Tuhan dengan bebas meletakkan firman di dalamnya, maka harus dimulai dengan cepat mendengar. Kalau itu yang terjadi, maka sekotor apapun hati kita, sejahat apapun hati kita, Tuhan berkuasa memberi kita hati yang baru. Ya, hati yang baru, hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut itu hati yang taat kepada firman. Terakhir kita lihat, untuk malam nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, Yeskel, kitab Yeskel. Ini hati yang baru. Ya, ada nyanyian, hati yang baru kau berikan. Ya, itu hati yang baru. Ya. Kitab Yeskel pasal 36 ayat 25 mulai. Haleluya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Air yang jernih itu firman yang murni, firman dengan kuasa penyucian. Air yang jernih, pengajaran yang benar, yang murni. Di situ ada kuasa penyucian, mampu menyucikan hati yang kotor dan jahat ini. Ya, terus 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah, itu. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini hasil dari firman. Ya, karena kita punya cara mendengar yang benar. Yakobus 1 ayat 19, kita cepat mendengar, tanggap terhadap firman. Hasilnya ini, hati yang baru kuberikan, kata Tuhan. Ya, terus. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Ya. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ya, aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan kuberikan kepadamu hati yang baru. Hati yang baru itu hati yang suka berpegang dan melakukan firman. Hati yang baru itu adalah hati yang lemah lembut. Tadi aku menjauhkan tubuhmu, menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan hati yang baru, hati yang lemah lembut. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Rohku kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Iya. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan melakukan. Itu hati yang baru. Itu hati yang lemah lembut. Itu karakter hidup orang yang hidupnya berpadanan dengan panggilan. Hatinya baru, hati lembut, hati yang lemah lembut. Dari mana itu datangnya? Dari hati yang keras, dari hati yang kotor, kata Yakobus 1, dari hati yang dipenuhi dengan segala macam kejahatan. Tapi dia cepat mendengar, dia menerima air yang jernih, pengajaran firman yang murni, yang kemudian membasuh, menyucikan, membaharui, mengganti hati yang keras, kotor dan jahat dengan hati yang baru, hati yang lemah lembut, suka berpegang pada firman dan melakukan firman. Tuhan memberkati kita. Kita datang kepada Tuhan. Peganglah
tanganku roh